Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan beri atas setiap kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan bersama-sama, bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Bersama pujikan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari yang rindu Tuhan bersama pujikan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi bersama, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima
sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari sembah Tuhan dimanapun kita berada. Semua anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh setiap kami Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan berkati hikmat-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Bila setiap kami yang mendengar akan kebenaran akan firman-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan. Sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan, kami selalu berpegang teguh kepada firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita berjumpa kembali doa pagi secara online bersama GKI Pondok Daud. Mari Bapak Ibu saudara dimanapun berada, sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, Bapak Ibu saudara saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, oleh darah Kristus kita disucikan. Sekali lagi, oleh darah Kristus kita disucikan. Ibrani pasal 9 ayat 12 sampai dengan 14. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya
kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekali lagi ayat nas pada pagi hari ini dalam ayat yang 14, saya ulangi sekali lagi, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Saudara, Bapak Ibu dimanapun berada yang dikasihi Tuhan, oleh karena dosa itu manusia jauh dari Allah. Dosa itulah yang membuat hubungan manusia dengan Allah itu jauh. Bahkan hubungan manusia dengan Allah itu putus. Tidak ada seorang pun yang berdosa. Bahkan Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Namun bagaimana keinginan Allah, bagaimana keriduan Allah, agar hubungan manusia dengan Tuhan itu bisa kembali dengan baik. Bagaimana kerinduan Tuhan, supaya hubungan Tuhan dengan manusia itu bisa tercipta kembali. Mengembalikan identitas diri daripada manusia sebagai gambar yang serupa dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, darah Kristus itulah yang menjadi pendamaian. Darah Kristus yang tidak bercacat itulah yang akan menyucikan setiap dosa dan pelanggaran manusia. Melalui pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itu menyadarkan kita sebagai manusia betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa besarnya kasih Allah akan manusia sehingga menyelamatkan. Saudara, kita percaya oleh karena kuasa darah Kristus. Darah Kristus kita diberikan kehidupan yang kekal. Oleh darah Kristus kita disucikan dari dosa. Oleh darah Kristus kita diselamatkan. Oleh darah Kristus kita mendapatkan pengharapan. Oleh darah Kristus kita dibebaskan. Oleh darah Kristus kita menjadi umat-umat pemenang. Wah, luar biasa kuasa darah Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dimanapun berada pada saat pagi hari ini, mari bersama-sama betapa luar biasanya akan kuasa darah Kristus di dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Lah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian sebagai orang-orang percaya, apa yang harus kita berikan? Apa yang harus kita berikan kepada Allah kita? Oleh pengorbanannya di kayu salib. Tentu kita sebagai orang percaya, yang pertama, jangan pernah menyia-nyiakan akan kasih daripada Tuhan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan akan pengorbanan Kristus, darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Jangan sampai kehidupan yang Tuhan percayakan ini digunakan dengan sembrono. Tak kalah kita percaya akan kuasa darah Kristus. Mari bersama-sama, biarlah hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita seturut dengan Tuhan. Hidup kita menjaga kekudusan. 1 Petrus ayat 1, ayat yang ke-16. Hiduplah kudus karena Allah kudus. Inilah yang menjadi ciri sebagai orang percaya. Kekudusan itu harus nampak di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan-kehidupan yang sembrono, perbuatan-perbuatan yang najis,
perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan itu ada di dalam setiap kehidupan kita bersama. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus tetap setialah beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi pengabdian di dalam setiap kehidupan kita bersama. Karena kita tahu ketika kita percaya akan darah Kristus, maka sesungguhnya darah Kristus itulah yang akan menyucikan setiap dosa-dosa kita. Mari bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini, oleh darah Kristus kita disucikan. Betapa berharganya darah Kristus di dalam setiap kehidupan orang percaya. Maka seyogyanya kita sebagai orang percaya, yang pertama, kita jangan pernah menyia-nyiakan akan kasih daripada Tuhan, pengorbanan Kristus yang darahnya telah tercurah di kayu salib. Dan yang kedua, biarlah hidup kita senantiasa seturut dengan Tuhan, supaya kekudusan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, biarlah kita terus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bekerja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.